Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huda Nagil Mutakin dengan NPM 202210715021. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 yang berjudul Pemrosesan Data dalam Kecerdasan Buatan. Pada mata kuliah Kecerdasan Buatan, Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika. Sebelumnya terima kasih kepada dosen penggampu yaitu Dr. Herlawati SSI MMM.Com. Pada pembahasan pertama, yaitu mengapa sih data itu penting dalam AI? Pada dasarnya, data adalah inti dari machine learning, yaitu teknik yang paling umum digunakan dalam pengembangan AI. Tanpa data, AI tidak dapat belajar atau mengenali pola, sehingga kemampuannya menjadi sangat terbatas. Selanjutnya, Selamat pagi. Di sini ada beberapa alasan mengapa sih data itu sangat penting dalam AI. Yang pertama, langkah pemrosesan data. Data tentu diproses terlebih dahulu oleh model AI. Ada serangkaian proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa data siap digunakan. Yang kedua, identifikasi kebutuhan data. Langkah pertama adalah memahami kebutuhan data berdasarkan masalah apa yang ingin diselesaikan. Apakah kita membutuhkan data teks untuk analisis sentimen, atau data gambar untuk pengenalan wajah, atau data numerik untuk prediksi harga. Dengan memahami jenis data yang dibutuhkan, kita bisa mengumpulkan data yang lebih relevan dan efektif. Yang ketiga, pengumpulan data yang relevan. Setelah mengetahui jenis data apa yang dibutuhkan, data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti di database internal, sensor, atau sumber terbuka seperti internet. Kualitas ini sangat penting karena data yang tidak relevan dapat menyebabkan model AI memberikan hasil yang tidak akurat. Yang keempat, pembersihan data. Pada tahap terakhir ini, data yang dikumpulkan seringkali tidak sempurna. Oleh karena itu, proses pembersihan data sangat penting. Langkah ini untuk menangani nilai yang hilang, memperbaiki outlier yang tidak sesuai, dan menghapus duplikasi. Data yang bersih akan membuat model lebih mudah menemukan pola yang mengurangi kesalahan prediksi. Peran data dalam machine learning. Machine learning adalah subbidang AI yang memfokuskan diri pada pengembangan algoritma yang dapat belajar dari data dan membuat keputusan berdasarkan data tersebut. Di sini ada dua jenis data machine learning, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Supervised learning ini ialah pembelajaran terawasi, yaitu data dilengkapi dengan label yang menunjukkan jawaban yang benar. Sedangkan unsupervised learning ialah pembelajaran tak terawasi. Data tidak memiliki label dan algoritma harus menemukan pola atau struktur di dalam data itu sendiri. Selanjutnya, pengelolaan data yang efektif untuk suksesnya AI. Pengumpulan data yang relevan. Pastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Yang kedua, pembersihan data dan penyaringan data. Data yang dikumpulkan seringkali mengandung kesalahan, duplikasi, atau data yang tidak lengkap. Yang ketiga, penggunaan teknik augmentasi data. Teknik augmentasi data dapat digunakan untuk memperbesar dataset. Yang keempat, penyimpanan data yang aman dan efisien. Menggunakan teknologi penyimpanan data yang efisien dan aman. Salah satu contohnya ialah penyimpanan berbasis cloud. Pembahasan selanjutnya ialah eksplorasi dan visualisasi data. Pandas adalah library yang memudahkan dalam melakukan manipulasi, pembersihan, maupun analisis struktur data. Dengan menggunakan Pandas, dapat memanfaatkan 5 fitur utama dalam pemrosesan data dan analisis data, yaitu plot, prepare, manipulate, modeling, dan analisis data. Di sini ada contoh eksplorasi menggunakan Pandas. Untuk yang pertama, digunakan untuk melakukan import library Pandas, dan untuk gambar yang kedua digunakan untuk membaca file CSV, dan yang ketiga untuk membaca file dari gambar kedua, dan untuk yang keempat untuk baca data jika data berasal dari Excel. Selanjutnya yaitu visualisasi data menggunakan Seaborn. Cara memanggil Seaborn pada format ialah
import pandas ASPD, import seaborn ASSNS, import matplotlib.pyplot ASPLT, import NumPy ASNP. Meskipun seaborn menggunakan data struktur pandas secara default, seaborn dapat menggunakan struktur data lain yang umum, misalnya NumPy, array, ataupun pattern list. Berikut adalah contoh visualisasi data menggunakan seaborn dengan format import seaborn ASNS iris sama dengan sns.load_dataset iris.head . Untuk gambar yang pertama ialah hasil output dari dataset iris tersebut. Untuk gambar yang kedua, yang sebelah kiri adalah output dari displot, dan yang sebelah kanan yang ada pada gambar output dari boxplot iris tersebut. Untuk gambar yang terakhir, heatmap dari data iris tersebut. Untuk memanggil heatmap tersebut adalah dengan format yang ada pada sebelah gambar nomor 3. Dan untuk pembahasan yang terakhir ialah pre-processing data. Data pre-processing adalah proses yang mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Proses ini diperlukan untuk memperbaiki kekurangan data mentah yang seringkali tidak lengkap dan memiliki format yang tidak terstruktur. Di sini ada beberapa tahap-tahap dari pre-processing data. Pada tahap yang pertama ialah data cleaning. Pada tahap ini, data mentah dibersihkan dari ketidaklengkapan atau ketidakakuratan dengan mengisi nilai yang hilang, mengurangi data noisy, dan menyelesaikan inkonsistensi. Untuk tahap yang kedua ialah data integration, tahap di mana data dari berbagai sumber digabungkan menjadi dataset yang utuh. Data integration ini bertujuan untuk menghasilkan data yang konsisten dan dapat diolah lebih lanjut. Pada tahap yang ketiga ialah data transformation. Pada tahap ini, data dapat dinormalisasi dan digeneralisasi. Normalisasi ini bertujuan untuk menghilangkan duplikasi data, sedangkan generalisasi untuk menyamakan format data. Dan yang terakhir adalah data reduction. Pada tahap ini adalah tahap untuk pengurangan jumlah data. Dalam data mining, data yang terlalu besar dapat mempengaruhi tingkat akurasi. Oleh karena itu, sampel data diperkecil tanpa mengubah hasil analis. Terima kasih dan sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.